Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Delpita, NIM 2120210037. Kami dari kelompok 5, program studi pendidikan anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi yang berjudul Hakikat Perkembangan Nilai-nilai Keagamaan Anak Usia Dini, yang dimana hakikat tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, konsep dasar perkembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Yang kedua, tahapan perkembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Yang ketiga, kompetensi hasil belajar dan indikator perkembangan nilai-nilai keagamaan pada kurikulum. Yang keempat, kompetensi perkembangan moral dan nilai-nilai agama. Hakikat perkembangan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. A. Konsep dasar perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Tentu kita masih ingat dengan syair lagu karangan almarhum Abdullah Totong atau biasa dipanggil A.T. Mahmud yang berjudul Pelangi. Dari syair lagu tersebut, tentu kita dapat mengambil makna yang tersirat dalam kalimat demi kalimat, bahwa untuk mengenalkan pada anak nilai-nilai keagamaan, yang paling mudah adalah mengenalkan anak pada salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hal itu beralasan karena sesuai dengan tingkat perkembangan dari anak usia dini yang berada pada tahap operasional konkret. Pada tahapan seperti itu, anak akan lebih mudah memahami dan mengetahui apapun apabila benda tersebut berada di dekatnya, dan hal-hal tersebut yang bersifat kasat mata atau terlihat langsung. Selanjutnya, sifat dasar anak. Yang pertama, ingin mengkomunikasikan gagasan dan perasaan. Yang kedua, ingin belajar dan ingin mengetahui atau menemukan hal-hal yang baru. B. Tahap perkembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini. Yang pertama, unreflektif. Istilah unreflektif menurut John X. Eckel 1995 dapat dimaknai sebagai tidak mendalam, tidak atau kurang dalam memikirkan secara mendalam, atau anak tidak dapat merenungkannya. Artinya, salah satu sifat anak dalam memahami pengetahuan yang berkaitan dengan hal yang abstrak seperti pengetahuan atau ajaran agama tidak merupakan hal yang harus dipedulikan dengan serius. Secara nyata, kita dapat menemukan bahwa hakikat pemahaman dan kemauan anak dalam mempelajari nilai-nilai agama sering menampilkan suatu hal yang tidak contohnya. Ketika anak diminta gurunya beribadah bersama dengan tertib. Hal itu sangat manusiawi jika ada di antara mereka yang mengerjakannya dengan bercanda, main-main, dan tidak serius. Hal itu seyoginya jangan kita jadikan sebagai masalah ketidakberhasilan suatu kompetensi belajar. Namun harus kita jadikan hal yang objektif. Itulah hakikat anak dengan prestasi dan kompetensi sesungguhnya yang harus kita hargai dengan baik. Yang kedua yaitu egosentris. Sifat yang kedua ini memiliki makna lebih mementingkan kemauan dirinya sendiri dalam segala hal, tidak peduli dengan urusan orang lain, dan lebih terfokus pada hal-hal yang menguntungkan dirinya. Sifat egosentris ini perlu diperhatikan karena kita sebagai pendidik sangatlah tepat apabila menganggap bahwa sifat tersebut merupakan hal yang wajar, karena memang
kondisi psikologis mereka yang masih labil dan belum matang. Yang ketiga, misunderstand. Misunderstand akan muncul di kalangan anak-anak usia dini. Ketika kita mengenalkan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dilandasi oleh belum sempurnanya komponen psikologi dan fisiologi anak didik. Tentu akan banyak hal yang belum dapat ditangkap. Misalnya, ketika mereka belajar memahami makna dari sebuah ajaran atau pengetahuan agama yang bersifat abstrak. Yang keempat yaitu verbalis dan ritualis. Anak usia 3-6 tahun berada pada fase perkembangan kosakata yang sangat pesat. Hal ini diungkapkan oleh Elizabeth. Menurut dia, setiap anak belajar berbicara, dan mereka berbicara hampir tidak putus-putusnya. Diperkirakan bahwa rata-rata anak yang berusia 3-4 tahun menggunakan 15.000 kata setiap harinya, dan setiap tahunnya itu bisa mencapai 5,5 juta kata. Yang kelima, imitatif. Mengingat kemampuan anak masih dalam fase perkembangan, fase berada pada fase dasar. Biasanya anak banyak belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka saksikan secara langsung. Tentu hal itu dilandasi oleh terbatasnya kemampuan anak dalam mengungkapkan kata-kata atau keberanian bertanya dan mengeluarkan gagasan, sehingga mereka lebih banyak meniru dari orang di sekitarnya dan dari apa-apa yang mereka lihat. Mungkin materi yang pertama sampai di sini saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yosi Am. Kompetensi hasil belajar dan indikator perkembangan nilai-nilai keagamaan pada kurikulum. Bila kita mencoba memperhatikan dunia pendidikan secara makro, tampaknya cukup beralasan bahwa untuk dapat menuju masyarakat pembelajaran baru, diperlukan sedikit 3 langkah pembaruan, yaitu dalam hal melakukan program pengerjaan, ketertinggalan pelajaran di sekolah, serta memalokkan kurikulum ke dalam 4 pilar dengan penilaian diri dan pelatihan. Keterampilan hidup sebagai komponen kuncinya atau Gordon Dridett et al. 1999-84, William Daggett mengatakan dunia akan ditinggali anak-anak kita berubah 4 kali lebih cepat daripada sekolah-sekolah kita. Peter Klein dalam Golden Day 1999-22 mengatakan belajar adalah efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan. Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yaitu ada 6. 1. Prinsip pengamatan. 2. Prinsip peragaan. 3. Prinsip bermain dan sambil belajar. 4. 5. Prinsip aktivitas dan kebebasan. 6. Prinsip keterkaitan dan keterpaduan. Kompetensi perkembangan moral dan nilai-nilai agama. 1. Anak 3-4 tahun, anak mampu meniru dan mengucapkan bacaan doa atau lagu-lagu keagamaan dan gerakan beribadah secara sederhana, serta mulai berperilaku baik atau sopan. Yang kedua, anak 5-6 tahun. Anak mampu meniru dan mengucapkan bacaan, doa, atau lagu-lagu keagamaan.
menirukan gerakan beribadah, mengikuti aturan, serta mampu belajar berperilaku baik dan sopan bila diingatkan. 3 indikator anak 3-4 tahun. A. Mengikut bacaan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. B. Menirukan lagu-lagu keagamaan. C. Menirukan sikap berdoa. D. Menirukan gerakan ibadah yang sederhana. E. Menyebutkan contoh ciptaan Tuhan secara sederhana, seperti kucing atau anjing. F. Menyayangi ciptaan Tuhan seperti memberi makan hewan. F. G. Mau menolong teman. H. Menunjukkan empati dan perhatian terhadap orang lain. I. Mengucapkan salam terima kasih, minta tolong, dan minta maaf. J. Mau menyapa dan menjawab sapaan dengan ramah. Anak 5-6 tahun. A. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. B. Memimpin doa. C. Menyanyikan lagu keagamaan yang sederhana. D. Menyebutkan tempat-tempat ibadah. E. Melaksanakan gerakan ibadah secara sederhana, tetapi masih perlu bimbingan. F. Menyebutkan hari-hari besar agama. G. Menyebutkan ciptaan-ciptaan Tuhan, misalnya manusia, bumi, langit, dan tanaman. H. Menyiram tanaman dan memberi makanan binatang. I. Mau menolong teman. J. Menghargai teman. K. Mau berbagi. L. Bersikap ramah, dan lain-lain.